Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 12 Aliyah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu sistem dan struktur politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Sedikit mengulang pembahasan kita di bab yang kedua, kita sudah mempelajari tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi di masa demokrasi parlementer atau di masa demokrasi liberal, yaitu pada rentang tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, di masa itu kita ketahui bahwa Indonesia masih meraba-raba atau mencari-cari sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Di masa itu, sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer, yang artinya parlemen memiliki peranan yang sangat kuat di dalam menentukan jalannya pemerintahan. Karena parlemenlah yang menentukan kabinet untuk menjalankan kebijakan. Pada masa itu, terjadi banyak perubahan kabinet. Setidaknya ada 7 kali pergantian kabinet. Seringnya pergantian kabinet tersebut disebabkan beberapa hal. Adanya persaingan antar partai politik, tidak mampu menyelesaikan program kerja yang direncanakan, ada juga tekanan dari masyarakat agar kabinetnya diganti, serta banyaknya gejolak peristiwa yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Dari aspek dinamika ekonomi, pada masa demokrasi parlementer itu, bangsa Indonesia juga masih mencari-cari sistem ekonomi yang terbaik dan sesuai. Karena memang pada era 1950 sampai dengan 1959, Indonesia mengalami gejolak ekonomi yang cukup berat. Tidak ada kas negara, embargo ekonomi dari Belanda, perlu banyak pengeluaran untuk menjalankan pemerintahan, sehingga banyak kebijakan yang terkesan kurang maksimal di dalam menjalankan roda perekonomian di era itu. Nah, itu tadi dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di masa demokrasi parlementer, yaitu rentang waktu tahun 1950 sampai dengan 1959. Di bab yang ketiga ini, kita akan melihat bagaimana dinamika politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Setelah masa demokrasi liberal atau parlementer, Indonesia masuk ke era demokrasi terpimpin pada rentang tahun 1959 sampai dengan 1965. Jika yang dimaksud dengan demokrasi liberal itu adalah di mana sistem demokrasi yang dipakai dijalankan dengan sangat bebas. Ya, semua orang bisa berpartisipasi, semua orang bisa membentuk partai politik, juga dilaksanakan pemilihan umum pertama secara langsung, yaitu pada tahun 1955. Yang mana pemilu pertama ini menjadi tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Disebut juga dengan era demokrasi parlementer karena memang pada rentang tahun 1950 sampai dengan 1959, parlemen memegang peranan yang sangat vital di dalam menentukan jalannya pemerintahan. Karena parlemen yang menetapkan kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin di bab 3 ini, yaitu adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara, yaitu pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Jadi satu komando ya. Tidak seperti pada era sebelumnya, demokrasi liberal di mana semua orang memberikan pendapat, semua orang bisa berpartisipasi menjalankan roda pemerintahan, akhirnya ya kacau juga karena kebanyakan tangan. Nah, di era ini jalannya pemerintahan di bawah satu komando, yaitu Presiden Soekarno. Era demokrasi terpimpin ini dijalankan dari rentang tahun 1959 sampai dengan 1965.
penting bagi kita untuk mengenal atau memahami istilah-istilah tadi seperti demokrasi liberal, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin agar mempermudah kita memahami kandungan dari pembahasan-pembahasan yang ada di bab-bab tersebut. Nah, di bab yang ketiga ini judulnya adalah perkembangan politik dan ekonomi di masa demokrasi terpimpin. Kemudian tema utama ini terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah dinamika politik. Yang kedua adalah perkembangan ekonomi. Untuk pembahasan dinamika politik itu ada beberapa poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana demokrasi terpimpin ini berawal. Yang kedua, bagaimana peta kekuatan politik nasional di era demokrasi terpimpin. Selanjutnya adalah bagaimana upaya bangsa Indonesia di dalam membebaskan Irian Barat melalui Trikora atau Tri Komando Rakyat. Juga ada peristiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Serta yang terakhir adalah bagaimana sikap bangsa Indonesia di dalam menghadapi dinamika politik luar negeri. Adapun pembahasan tentang perkembangan ekonomi, poin bahasan yang akan kita bicarakan adalah tentang sistem ekonomi terpimpin dan bagaimana bangsa Indonesia mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Oke, kita masuk ke poin bahasan yang pertama tentang proses awal adanya demokrasi terpimpin. Latar belakang dari ditetapkannya demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno sebagai corak pemerintahan yang dipakai di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kehidupan sosial politik Indonesia pada masa sebelumnya, yaitu demokrasi liberal di rentang tahun 1950 sampai dengan 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kita sudah pelajari di bab yang kedua dulu bagaimana di era demokrasi liberal itu terjadi 7 kali pergantian kabinet di rentang waktu 9 tahun. Tentu hal tersebut menjadikan program kerja nasional itu tidak dapat berjalan dengan optimal. Belum sempat program kerja dituntaskan, berganti Perdana Menterinya. Perdana Menteri yang baru menetapkan program kerja yang baru, belum sempat berjalan dengan optimal, berganti lagi Perdana Menteri yang baru lagi. Nah, itu akhirnya program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Belum lagi adanya gejolak pemberontakan PRRI dan Permesta. Itu juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan politik di Indonesia. Hingga akhirnya bangsa Indonesia tidak dapat merasakan kestabilan di dalam kehidupan politik kita di masa itu. Juga latar belakang lain adalah partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan politik kelompok masing-masing. Ya, kita tahu di era demokrasi liberal itu banyak partai politik diizinkan berpartisipasi. Bahkan di pemilu 1955 saja ada 100 partai politik dan organisasi yang mengikuti pemilihan umum. Siapapun boleh membuat partai politik dan berpartisipasi di dalam kehidupan politik kita. Tetapi efek negatifnya adalah partai-partai politik tadi saling bersaing, saling menjatuhkan, terjadi persaingan politik yang tidak sehat. Yang di luar kabinet selalu mengkritik kebijakan kabinet, sehingga akhirnya terjadi ya banyak pergantian kabinet kan. Latar belakang lainnya yaitu adalah Dewan Konstituante yang dipilih di pemilu 1955 dalam rangka membuat konstitusi baru untuk Indonesia itu tidak berhasil menyelesaikan tugasnya di dalam menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Padahal Presiden Soekarno sangat berharap kepada Dewan Konstituante ini agar dapat menghasilkan konstitusi yang baru dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena tidak berhasil, akhirnya ya dikembalikan saja. Undang-Undang Dasar sementara atau UUD 1950 diganti lagi ke Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 sebagai konstitusi RI. Adapun proses di mana demokrasi terpimpin dijadikan sebagai corak pemerintahan, yaitu berawal dari tawaran gagasan
dari Presiden Soekarno pada bulan Februari tahun 1975. Gagasan tentang pembaharuan kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial yang dikenal dengan konsepsi presiden tahun 1957. Selanjutnya, sistem demokrasi terpimpin ditetapkan secara resmi sebagai corak pemerintahan kita melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Akhirnya, demokrasi terpimpin menjadi corak pemerintahan yang resmi dipakai di Indonesia. Terus, apa dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan politik di Indonesia dengan ditetapkannya demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi liberal? Tentu ada banyak pengaruh dari perubahan tersebut. 1. Dibubarkannya Dewan Konstituante hasil pemilu 1955. Ya, mungkin karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa, akhirnya Dewan Konstituante juga dibubarkan. 2. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS tahun 1950 dan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. 3. Kabinet Juanda digantikan dengan Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli tahun 1959. 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang berasal dari anggota DPR dan perwakilan dari daerah atau organisasi masyarakat. 5. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS sebagai dewan yang memberikan saran atau pertimbangan kebijakan kepada Presiden. Selanjutnya, perubahan sistem pemerintahan dari parlementer kepada presidensil yang sebelumnya kabinet ditetapkan oleh parlemen, di era demokrasi terpimpin ini berubah ke presidensial, di mana kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Ketujuh, Presiden menguraikan konsep demokrasi terpimpin saat menyampaikan pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 serta menjadikannya sebagai garis besar haluan negara atau GBHN dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau disingkat Manipol RI. Dampak terakhir yaitu terjadi konflik antara DPR hasil pemilu tahun 1955 dengan presiden yang berujung pada dibubarkannya DPR kemudian diganti dengan DPR gotong royong atau DPR GR yang dibentuk oleh presiden. Ini adalah beberapa dampak atau pengaruh dari perubahan corak pemerintahan kita dari sistem sebelumnya yaitu demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Terus bagaimana peta kekuatan politik nasional di era demokrasi terpimpin yaitu di tahun 1959 sampai dengan 1965. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Kekuatan politik pada masa itu berpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI berada di sampingnya. Jadi, pada masa ini ada 3 poros kekuatan yang memiliki pengaruh yang sangat besar di perpolitikan Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mampu memainkan peran yang menjadikan dirinya sebagai pusat dari pemerintahan Republik Indonesia. Karena memang sistem yang dipakai saat itu adalah presidensil. Jadi presidenlah yang menetapkan kabinet sekaligus yang membuat peraturan atau kebijakan. Selain itu, ada juga Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, ya, TNI AD, yang memiliki pengaruh di dalam perpolitikan Indonesia. Dan ada poros ketiga, yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia, yang juga memiliki pengaruh yang sangat besar, khususnya di masyarakat, di akar rumput, di pedesaan, hingga akhirnya partai ini mampu memiliki pengaruh yang mampu menghilangkan peran dari partai-partai politik lainnya. Poros kekuatan yang pertama yaitu adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Beliau juga mengeluarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis, disingkat dengan
istilah Nasakom dalam rangka menyatukan kelompok nasionalis, kelompok agamis, dan kelompok komunis untuk mendukung jalannya pemerintahan. Ini adalah salah satu ideologi yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno agar tiga kelompok, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang terlibat banyak pertentangan itu bisa bersatu di dalam satu ideologi Nasakom serta mendukung jalannya pemerintahan Presiden Soekarno. Pada perkembangannya, Presiden Soekarno banyak mendapatkan pertentangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari pihak parlemen, tokoh-tokoh bangsa, maupun partai-partai yang berhaluan nasional dan agama. Poros kekuatan politik yang kedua yaitu adalah TNI AD. TNI Angkatan Darat memainkan peranan politik di Indonesia setelah diberlakukannya SOB atau Undang-Undang Kedaruratan Perang di era Kabinet Juanda, serta dengan adanya pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, hal ini membuat pengaruh TNI AD semakin menguat. Bahkan, dikembalikannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita merupakan usulan dari TNI, dan TNI mendukung penuh di dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD, terutama Jenderal Abdul Haris Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan dari partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, serta merangkul angkatan bersenjata lainnya, khususnya adalah Angkatan Udara. Poros kekuatan yang ketiga itu adalah Partai Komunis Indonesia. PKI kembali bangkit pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun di tahun 1948. Kemudian dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat posisinya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI AD dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI AD. Jadi, PKI setelah peristiwa pemberontakan di Madiun tahun 1948, tokoh-tokoh mudanya itu kan kabur ke luar negeri, kebanyakan kaburnya ke Moskow, Uni Soviet. Nah, ketika di tahun 1952 itu tokoh-tokohnya kembali lagi ke Indonesia, kembali menjalankan partai PKI, khususnya trio komunis ya, Lukman, Aidit, dan Nyoto. Nah, partai PKI adalah salah satu partai utama yang mendukung ideologi Nasakom. Mereka mampu bermanis-manis, mampu menampilkan citra yang baik di hadapan Presiden Soekarno. Akhirnya ya mereka memiliki pengaruh yang bisa mengalahkan pengaruh dari partai-partai politik lainnya. Bahkan dibubarkannya Partai Masyumi dan Partai Serikat Islam oleh Presiden Soekarno itu adalah saran dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di sisi lain, Presiden Soekarno merangkul PKI sebagai salah satu pendukungnya, yaitu dalam rangka menekan pengaruh dari TNI AD. PKI berusaha mendapatkan citra yang positif di hadapan Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai seorang atau kelompok Pancasilais dan mendukung kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkan kelompok ini. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Dan memang, Partai PKI memiliki banyak pendukung di kalangan masyarakat pedesaan atau akar rumput. Puncak dari persaingan kekuatan politik nasional itu adalah adanya konfrontasi atau pertentangan antara Partai Komunis Indonesia dengan TNI AD di dalam mempertahankan pengaruh politik dan citra mereka di masyarakat. Terjadi banyak persaingan dan perebutan pengaruh antara PKI dengan TNI AD, sehingga terjadi beberapa kali konfrontasi di daerah-daerah. Persaingan ini memuncak pada tahun 1964 dan 1965, hingga berakhir dengan tragedi Gestapo atau Gerakan September 30 yang kita kenal dengan istilah G30S PKI, dengan diculiknya para perwira TNI AD dan kemudian dibunuh di Lubang Buaya oleh anggota PKI. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melihat
beberapa peristiwa yang terjadi di era demokrasi terpimpin, yaitu bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di dalam membebaskan Irian Barat dan bagaimana terjadinya konfrontasi antara bangsa Indonesia dengan Malaysia, serta bagaimana sikap pemerintah Indonesia di dalam menyikapi dinamika politik luar negeri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.